Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Idiana Putri, NPM 1961020031 dari Fakultas Adab Jurusan Sejarah Peradaban Islam. Dalam video kali ini, saya akan menjawab soal pertanyaan ujian tengah semester yang diampu oleh Pak Aan Budianto, SPD MA. Untuk soal yang pertama, yaitu mereview film Vantage Point 2008. Jadi sinopsis film Vantage Point yaitu aksi penyelidikan kasus penyerangan terhadap Presiden Amerika Serikat di Spanyol. Film ini merupakan film bergenre drama aksi kriminal yang pertama kali tayang pada tanggal 13 Februari 2008 di Spanyol. Film Vantage Point berkisah tentang serangkaian peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat, yaitu Henry Aston, yang diperlakukan kembali dari beberapa perspektif dari sudut pandang yang berbeda. Sebelum pertemuan, Puncak Aston adalah salah satu pembicara utama di Plaza Mayor. Ketika sekitar pukul 12 waktu setempat, seorang penembak itu yang tidak dikenal mampu menembaknya. Di tengah kebingungan dan histeris, masa setelah penembakan itu, sebuah bom berasan besar yaitu meledak di alun-alun sekitar 3 menit kemudian. Ada beberapa saksi yang berada di tempat di kejadian. Saksi yang pertama yaitu agen dinas rahasia senior Thomas Bernes atau Danny Squad. Bernes ini bertugas untuk melindungi presiden. Banyak yang percaya bahwa Bernes ini masih labil secara emosional akibat kejadian itu, tetapi tidak dengan Kay Taylor atau Matthew. Yang kedua ada Henrique atau Eduardo Noriega, yaitu seorang Portugis polisi Salamanca yang berpakaian preman yang ditugaskan untuk melindungi wali kota Salamanca atau Spanyol. Sebelum penembakan, Henrique ini bersama dengan pacarnya yaitu Veronica atau Ellen Jury. Dan yang ketiga ada Howard Lewis, yaitu atau Fort Whitaker, yaitu seorang turis Amerika dengan kamera video yang merekam banyak kejadian. Lewis ini yakin bahwa dia memiliki informasi penting dari kameranya tentang apa yang terjadi. Lalu yang keempat ada presiden sendiri yang memiliki sudut pandang menarik dan mengejutkan dalam persidangan. Kelima ada kelompok operasional, yaitu di balik penembakan itu dan ledakan mereka yang menunjukkan bagaimana mereka bisa menembakkan Aston dan meledakkan bom. Lanjut untuk soal berikutnya, yaitu apakah kebenaran sejarah bisa digali dari sudut pandang untuk satu orang saksi? Tidak bisa, karena sudut pandang satu orang saksi belum cukup untuk menggali kebenaran sejarah tersebut. Layaknya film Vantage Point 2008, kita bisa ambil alur cerita yang dimana tokoh pelaku yang sama sekali melakukan percobaan penculikan, pembunuhan secara bersih. Bahkan sempat tertipu dengan tokoh polerasi yang saat ini diperankan oleh Eduardo di satu di situ kita bisa ambil bahwa agen Amerika ini yaitu Danny Squid melihat beberapa sudut kamera yang berbeda-beda menyoroti acara film Vantage Point tersebut sebelum menemukan pelaku yang sesungguhnya. Lanjut untuk soal yang berikutnya, yaitu coba jelaskan korelasi antara sudut pandang dengan penggalian sumber sejarah. Berbagai sudut pandang dalam film Vantage Point menjadi salah satu cermin bagi kita yang melihat suatu peristiwa sejarah. Mengapa? Karena dengan kita
tidak hanya satu pandang saja, yaitu mengambil sebanyak mungkin sudut pandang yang akan menciptakan kekayaan sumber yang nantinya akan membuat suatu kekayaan penafsiran serta membawa tulisan sejarah kita kepada arah yang lebih objektif dan menjauhi kepentingan. Jelaskan mengapa sejarawan perlu berhati-hati ketika memverifikasi kepentingan pelaku atau saksi sejarah yang diwawancarai. Seorang sejarawan sangat perlu sekali untuk berhati-hati ketika memverifikasi informasi yang disampaikan oleh saksi para sejarah yang diwawancarai. Jadi di dalam hal ini seorang sejarawan itu tidak bisa sekedar menyimpulkan satu dengan saksi mata sebagai informasi kebenaran, tetapi sangat perlu sekali untuk menggali sumber informasi dan saksi mata yang lainnya. Dalam film Vantage Point ini 2008 ini dapat kita lihat bahwa bagaimana seorang agen Pempers ini ketika berupaya menyelidiki aksi terorisme ini pada saat itu ia hampir membunuh seorang polisi yang tengah bertugas untuk menjaga keamanan wali kota karena mereka benar-benar mencurigai bahwa seorang polisi itulah yang merupakan teroris yang namun setelah diselidiki lebih lanjut rupanya banyak sekali rangkaian upaya aksi terorisme itu yang melibatkan banyak pelaku. Lanjut untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa peneliti sejarah perlu memahami psikologis, kepentingan, dan ideologis secara saksi sejarah? Kepentingan dan ideologi seorang saksi sejarah bisa mengubah persepsi serta mengubah fakta sejarah. Hal ini nyata adanya seorang yang berideologi kiri akan membela orang kiri, sedang sebaliknya seseorang yang berideologi kanan akan mempersepsikan orang yang berhaluan kanan sebagai orang yang baik dalam setiap peristiwa sejarah. Sang saksi sejarah yang misalnya saja Tom Pires dalam buku Summa Oriental, yaitu yang mengatakan berbagai stigma buruk pada orang-orang Islam. Hal yang demikian itu dikarenakan oleh ideologi perang salib yang masih dipengaruhi penelitian dengan lebih lanjut. Dengan cara apa? Tentu dengan melihat kesaksian bahwa sejarawan dari catatan lain yang sejaman, misalnya catatan Mikropolo atau penjelajah Muslim Ibnu Battuta. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.